Halo semuanya, jadi di sini kita lagi dalam acara Q&A with Imax yang dimana kita kehadiran satu guest star yang sangat penting banget nih di Imaxi. Bener-bener orang terpenting, salah satu orang terpenting lah ya di Imaxi, ibundanya Imaxi lah ya kalau bahasanya sama angkatan 21 ataupun 22. Jadi di sini kita kehadiran Teh Juye. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Teh Juye, apa kabar? Alhamdulillah baik lah sejauh ini mah ya. Semoga baik-baik terus ya, amin. Mungkin Teh Juye sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan untuk chit-chatnya mungkin, aku mau tahu dulu Teh Juye, nama Teh Juye, nama lengkapnya apa, di Imaxi sebagai apa, sama angkatan berapa? Oke, jadi sebelumnya kenalin ya teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton ini. Nama aku Pirlo Putri, tapi lebih dikenal kali ya sebagai Juye. Aku sekarang diamanahi tugas sebagai Wakil Ketua Umum dari Imaxi UPI di tahun 2023 ini. Oke. Oh iya, aku dari angkatan 2021. Angkatan 2021, jadi Teh Juye ini adalah Wakil Ketua dari Imaxi UPI tahun 2023 hingga 2024 nanti. Betul. Sangat tinggi juga ya jabatannya ini di Imaxi. Emang orang penting nih semuanya, Bisa teman-teman. banget nih. Terus mungkin dari sudut pandang Imaxi sendiri, mungkin ini kan nanti bakal ditonton sama teman-teman Maru nih, mungkin yang nantinya bakal menjadi penerus dari Imaxi sendiri. Mungkin teman-teman tuh nanti bakal banyak yang bingung, Imaxi tuh apa sih? Imaxi itu secara definisi organisasi mahasiswa tertinggi di prodi akuntansi UPI yang nantinya kayak lini pertama untuk para mahasiswa akuntansi buat belajar berorganisasi. Jadi kalau mungkin ya kalau kalian melihat organisasi lain banyak syarat yang harus diikutin atau banyak seleksi yang harus diikutin dan mungkin kayak aku nggak pede nih mau ikut organisasi ke jenjang lebih tinggi. Nah, kalian bisa banget buat ikut di Imaxi buat kayak belajar dasar pertama gimana caranya berorganisasi, organisasi apa. Mungkin itu kali ya. Ya mungkin jadi Imaxi itu sebagai batu pijakan pertama lah ya bagi teman-teman yang mau berorganisasi, karena sebenarnya di UPI sendiri itu kan kita emang punya banyak banget organisasi ya, terutama banyak juga UKM yang teman-teman emang bisa ikuti. Pun kebanyakan mungkin dari teman-teman yang lain juga banyak yang ikut organisasi di luar kampus juga. Cuma mungkin untuk sebagai pijakan pertama teman-teman itu apalagi yang ada di jurusan akuntansi UPI itu bisa masuk ke ke Imaxi dulu ya, sebagai tempat untuk belajar. Sebagai rumah lah ya, kan kayak ibaratnya kita mau ke luar rumah tuh kita harus ngebenerin dulu yang ada di rumah. Harus belajar dulu lah ya apa yang ada di rumah. Pun kita di sini bakal dalam waktu yang lama juga. Betul. Jadi mungkin kita bisa memperkuat bonding juga lah ya di Imaxi sendiri kayak gitu. Jadi emang banyak benefitnya banget kalau misalnya teman-teman join Imaxi. Terus kalau dari sudut pandang Teteh sendiri, Imaxi itu organisasi yang kayak gimana sih? Menurut aku Imaxi itu organisasi yang bisa dikatakan cukup santai tapi serius. Santai tapi serius. Iya, jadinya oke, mungkin kalian bakal mikir kalau misalnya organisasi itu takut capek deh. Ya kalau sebenarnya kalau soal itu bener sih. Iya gak salah karena gak ada yang gak capek gak sih di dunia ini, pasti capek. Semuanya capek. Cuman karena kita pembawaan dari organisasi ini cukup santai, jadi kita sebisa mungkin gak ngasih banyak pressure ke tiap anggotanya. Yang bikinnya aku pengennya tuh setiap orang atau setiap anggota dari Imaxi itu ngerasa Imaxi itu rumahnya. Jadi kita kayak berusaha ngebuat Imaxi ini sebagai rumah yang nantinya bisa ngedorong mereka buat terbang lagi ke tahap yang lebih tinggi, ke jenjang juga yang lebih tinggi, ke organisasi-organisasi yang lebih tinggi. Karena mungkin di kampus lah ya terutama itu kan nanti bakal ada BEM, yang dimana BEM ini ada BEM fakultas pun BEM Rema atau Republik Mahasiswa. Jadi emang kita dibuat dulu untuk senyaman mungkin dalam berorganisasi biar nantinya kalau misalnya udah ke tingkat yang lebih tinggi lagi mungkin bisa mengerjakan tugas lebih baik lagi lah ya, karena udah belajar dengan baik di Imaxi-nya sendiri. Iya, tapi yang aku garis bawahi di Imaxi itu bukan hanya kita bisa dapat pengalaman organisasi aja sebenarnya, ke bidang-bidang kayak kerja juga itu bisa masuk loh dari organisasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen
cari pengalaman, mau itu ke arah kerja atau ke arah keorganisasian, yang khususnya organisasi, itu bisa banget buat belajarnya di IMAKSI itu sih. Ya karena mungkin dari ada diasah juga ya time manajemennya, terus cara kita bekerja di bawah tekanan juga, itu pasti yang bakal mungkin jadi salah satu tempat pembelajaran buat nanti di dunia kerja. Karena pasti di dunia kerja pun pasti bakal lebih apa ya, lebih intens lah ya bahasanya. Bener. Makanya diasah dulu lah ya dari yang awal, dan dari jurusan sendiri mungkin di IMAKSI. Terus mungkin nanti buat teman-teman mahasiswa baru 2023 nih mungkin bakal bingung di IMAKSI ini itu ada departemen apa aja sih, karena mungkin dari pengalaman juga mungkin dari angkatan 22 itu banyak yang bingung juga, nanti aku pengen masuk departemen apa, terus departemen ini tuh keunggulannya apa aja, terus kerjanya apa aja. Mungkin dari Teh Joye ada sedikit pengenalan gak sih, kayak departemen di IMAKSI apa ya, terus gambaran dari tiap departemen itu kayak gimana? Oke, jadi IMAKSI ini terdiri dari 8 departemen. 8 departemen. Dan ada 1 pengurus inti. Jadi buat mahasiswa baru yang misalnya kurang tertarik di 8 departemen ini juga masih bisa buat masuk di kepengurusan inti. Kalau di kepengurusan inti ini ada sekretaris sama bendahara yang bisa dimasukin sama mungkin Maru. ya angkatan-angkatan baru. Terus kalau dari departemen yang pertama ada litbang, itu penelitian sama pengembangan. Itu lebih ke arah yang melakukan penelitian dan pengembangan untuk lingkup organisasi. Oke. Nah, lebih ke arah-arah gimana sih cara maintain si anggota yang nantinya tuh output dari litbang ini akan jadi bahan untuk dieksplor lagi sama anak-anak PSDO nanti ada. Oh, oke. Ya, jadi kayak di litbang tuh kan ada Monef, ada terus ada apa lagi ya? Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu buat ngelakuin penelitian yang mana ya outputnya nanti dipakai lagi buat departemen yang lain. Terus juga ada lagi di pengembangannya tuh lebih ke arah seperti ini, kayak kita ngelakuin podcast, ngelakuin hal-hal lain yang mungkin kalian tertarik di bidang-bidang kayak gitu, bisa banget buat masuk ke litbang. Terus yang kedua ada PSDO. PSDO ini hampir mirip kayak litbang sejujurnya secara tujuan. Cuman bedanya PSDO ini arahnya geraknya beda. Lebih ke mahasiswa baru. Jadi kalau dibedain litbang ini untuk keseluruhan. Enggak, untuk anggota yang sudah ada. Untuk anggota yang sudah ada. Sedangkan PSDO untuk anggota baru. Oke. Nah, tapi di PSDO juga ada 2, ada kaderisasi sama keilmuan. Nah, sama keilmuan ini untuk anggota yang sudah ada, memberikan ilmu untuk anggota-anggota IMAKSI yang sudah ada gitu dari anggota lama. Sedangkan kaderisasi untuk mahasiswa baru sama gitu. Terus yang ketiga ada akademik. Kalau akademik mungkin arahnya dari namanya udah jelas udah ya. Akademik lah ya. Akademik itu lebih ke mengarah gimana cara kita mengembangkan potensi-potensi akademik yang ada di anak IMAKSI. Nah, itu urusnya sama akademik. Dan sana nanti kita bisa bikin lomba. Terus ada juga mungkin yang bisa mau belajar ngajar dikit-dikit buat nanti bakal jadi asdos. Nah, bisa buat ikut di akademik, kan ada yang namanya maksi yang kayak gitu-gitu. Terus yang keempat ada minat dan bakat. Buat orang-orang yang suka olahraga dan seni dan pengen banget gimana caranya ngembangin atau bantu ngembangin potensi anak IMAKSI, itu diurusnya sama minat dan bakat. Lalu ada sosial dan politik, itu dari namanya udah jelas ya sosial dan politik. Iya, itu lebih untuk bertanggung jawab buat meningkatkan pengetahuan warga IMAKSI untuk bidang sosial dan politik. Itu juga buat jadi jembatan kita buat ngelakuin salah satu pidana perguruan tinggi, itu pengabdian pada masyarakat. Itu masuknya juga di sosial dan politik. Terus keberapa ya ini? Keenam ada kerohanian. Ya, di kerohanian ini juga sama ya kayak namanya. Tapi rohani di sini sering dimisinterpretasi sebagai khusus yang Islam doang. Ya, khusus untuk yang religi-religi. Padahal sebenarnya rohani ini dikhususkan, kan namanya juga rohani, kejiwaan.
Iya betul. Nah, selain sebenarnya di kerohanian ini kita mengurus selain dari sisi religiusnya, kita juga lebih ke mental. Oke. Ya, jadi kan mungkin anak-anak IMAX ada yang tertekan atau gimana. Nah, itu dibantunya sama anak-anak kerohanian. Seperti itu ya. Sebenarnya tujuan Ada utama ya. adanya kerohanian. Cuman sering sedikit disalahpahami sama orang-orang. Oke. Terus Yang ketujuh apa ya? Kominfo. Oh iya, ada Kominfo. Aduh, aku harus minta maaf misalkan. Ada Kominfo. Di Kominfo ini udah jelas untuk mengurusi buat jadi jembatannya IMAXI buat komunikasi, entah itu di media sosial maupun ya secara langsung gitu, sama anak-anak Kominfo. Terus yang ke-8, Yang terakhir KWU. betul, astaga. Last but not least KWU. Ada KWU. Betul. KWU ini Sebagai penghasil. Iya, bener, sama kayak namanya ya, kewirausahaan. Kewirausahaan. Buat anak-anak yang mau ngembangin potensi wirausahanya, boleh banget buat join di KWU. Soalnya KWU ini buat jadi kayak pusat di mana dana IMAXI berkumpul. Betul. Iya, jadi kita bakal kayak belajar gimana cara pilih vendor yang bagus, gimana caranya jualan, yang kayak gitu-gitu sih. Kayak agak belajar untuk menjadi wirausahawan lah ya. Betul. Karena emang KWU ini emang banyak kegiatan yang dimana menghasilkan banyak uang ya untuk IMAXI sendiri, seperti itu. Paling top deh. Jadi emang mungkin di IMAXI sendiri ada 8 departemen dan teman-teman tuh bisa pilih departemen mana yang teman-teman pengen masuki sesuai dengan passion dan kesukaannya teman-teman sendiri. Karena di sini juga pasti bakal kerasa kalau misalnya teman-teman bisa mengembangkan potensinya di departemennya yang tadi ada 8 itu. Pun walaupun teman-teman udah masuk ke satu departemen, tapi untuk program kerja tuh nggak terbatas di departemen betul. itu aja kan. Kita bisa coba yang lain, kayak misal Levni dari Sospol. Dari Sospol. Tapi Levni juga bisa kok buat ikut berkecimpung di minat dan bakat buat bantuin. Kayak sebenarnya pembagian ini cuma buat pembagian tugas secara general. Secara general lah. Soalnya pada akhirnya kita saling bantu, masing-masing dari departemen ini bakal bantu departemen lain gitu. Kita tetap kerjasama lah. Karena itu yang dibangun lah ya sama IMAXI untuk saling membantu dan emang membuat keluarga yang bikin nyaman satu sama lain kayak gitu. Terus mungkin selanjutnya karena dulu Tata juga sempat menjadi mahasiswa baru, yang bikin Teh Joya ini termotivasi untuk masuk IMAXI sendiri itu apa sih? Oke, sebenarnya kalau dijelasin, aku itu tipe anak yang benar-benar rumahan. Aduh, rumahan ternyata. Ya, aku jujur kayak kurang untuk bergaul, kayak misalnya teman-teman aku nih, ayo kita nongkrong kesini, aku kurang buat yang kayak gitu. Terus aku jadi mikir, gimana caranya aku tetap bisa temenan sama teman-teman satu angkatan, walaupun aku anak rumahan. Oke, anak introvert lah ya bahasa sekarang ya. Aku kayak susah lah buat bergaul, kayak langsung ngobrol gitu. Dan akhirnya aku milih buat ikut organisasi. Awalnya dulu aku takut, kayak misalnya apalagi aku masuk departemen di mana ibaratnya mah nggak ada circle aku lah di situ mah. Oke. Iya, kan kayak aku takut, jujur aku kayak gimana ya nanti aku nggak bisa, aku nanti takut sendirian. Taunya ya alhamdulillahnya kan malah jadi nambah temen, nambah relasi. Itu sih yang jadi tujuan utama aku tuh. Kayak jujur aku waktu maba belum terlalu orientasi ke misalnya buat pengalaman, buat CV yang itu aku belum kayak gitu. Okay. Aku waktu maba orientasinya masih gimana caranya aku punya temen dan aku bisa survive di akuntansi. Itu jadi sekarang emang udah ada perubahan yang signifikan mungkin ya. Dulu yang masih mungkin sedikit malu-malu dan gak mau buat interaksi duluan, tapi sekarang tiba-tiba jadi wakil ketua IMAXI. Fun fact, aku dari SMP sampai SMA gak pernah ikut sama sekali organisasi. Oh, nggak, dari SMP sampai SMA? Iya, SD juga. Iya, SD kan gak ada organisasi ya? Nggak ada eskul lah ya. Gak pernah ikut eskul. Dari SD pun gak pernah ikut eskul? Aku kalau bisa dibilang SD sampai SMP itu termasuk tipe yang sekolah pulang. Jadinya ya mungkin buat teman-teman semua yang mungkin kayak aku gak ada pengalaman sama sekali, yang bener-bener nol, jangan takut buat
coba daftar di IMAKSI. IMAKSI karena aku pun dari SMP beneran nol sama sekali, kayak Oke. aku waktu daftar CV aku kosong, aku nggak tahu mau ngisi apa karena aku nggak punya pengalaman. Tiba-tiba jadi wakil ketua umum karena sangat- karena itu proses belajarnya ada Iya loh di situ. benar. Ternyata sangat unpredictable sekali ya. Iya. Aku juga baru tahu loh Kota Julia Iya. dari SD sampai SMA Iya, emang betul. Malah belum pernah dulu- join ya. Iya, terus kayak dulu waktu maba aku masih malu-malu buat ngomong. Kayak aku kayak tipe-tipe yang ya udah diem aja. Oke. Ya, tapi mungkin dari proses-proses yang aku jalani selama mahasiswa baru yang itu ada program-program dari PSDO, dari situ karakter aku berani untuk bicara kebentuk. Terbentuk lah ya. Makanya aku ngerasa di sini aku dapat hal positif nih dari kegiatan ini. Makanya itu yang bikin aku makin pengen masuk Buat- IMAKSI. Iya. Oke. Terus mungkin jadi mungkin sedikit kiat-kiat juga buat teman-teman Maru. Jadi kalau misalnya teman-teman emang belum ada pengalaman organisasi sama sekali, itu gak bikin jadi masalah buat masuk ke IMAKSI ini. Karena di IMAKSI sendiri kita emang Belajar. tujuannya untuk belajar bersama, dan kita harapkan juga outputnya nanti buat teman-teman itu bakal berdampak bagus Betul, untuk betul, kedepannya. Karena pun kebanyakan orang berharap abis kuliah ini pasti bakal kerja kan ya, yang dimana untuk dalam bisa berkecimpung di dunia pekerjaan ini butuh teamwork yang sangat baik, yang dimana itu bisa didapatkan dari organisasi seperti IMAKSI. Ibarat kalau kerja tuh kita butuh modal, entah Iya. itu mau jadi wirausaha ataupun kita kerja di perusahaan. Kayak misal kita jadi wirausaha, kita butuh modal uang. Iya, betul. Modalnya materi. Tapi kalau kita kerja ke perusahaan, kita juga butuh modal pengalaman. Kan? Pengalaman. Nah, berorganisasi ini kayak termasuk modal dasar yang harus kalian punya buat nanti daftar kerja. Mau apapun itu organisasi. Apapun itu organisasinya. Jadi coba untuk membuat pengalaman sebanyak mungkin biar nantinya kita juga bisa lebih enak lagi untuk berkecimpung di dunia pekerjaan. Terus mungkin ini selanjutnya banyak dirasakan sama banyak orang nih. Mungkin saat berorganisasi itu ada semangat yang lagi naik-naiknya, tiba-tiba semangat terus tiba-tiba turun, dan ya jadi kayak semangatnya agak naik turun lah. Terus menurut Tata cara mengatasi semangat yang turun dalam organisasi itu kayak gimana sih? Dan mungkin cara tetap maintain semangat naik dalam organisasi itu kayak gimana? Sebenarnya semangat turun dalam berorganisasi itu menurut aku salah satu hal yang paling normal. Karena di enggak kita ngejalanin rutinitas yang sama selama 1 tahun, apalagi nanti ketika kita coba lanjut jadi 2 tahun secara hal yang sama, siapa sih yang gak akan bosan? Pasti. Jangankan berorganisasi, kita kerja aja kalau kerjanya itu doang Pasti bosan sih kan? ya. Kayak, ini terus kayak kita butuh tantangan. Cuman yang bikin aku kenapa masih semangat di sini karena aku lebih mikirin happy-nya kenapa aku di sini. Oke. Dibanding hal-hal yang bikin aku pusing di sini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bikin aku tertekan atau gimana yang lama-lama itu malah jadi bercandaan sama temen. Kayak ya dulu kamu kayak kamu dulu nangis ya di sini. Ya udah itu jadi bercandaan doang. Jadi kayak ujung-ujungnya aku kesini bukan tujuan organisasi, kayak tujuan awal aku masuk ke sini aku mau temenan sama orang. Dan sekarang aku kesini karena mau ketemu temen. Kayak mindset aku kayak gitu. Jadi ya udah aku jadi sampai sekarang pun aku belum pernah ngerasa yang beneran capek berorganisasi karena aku punya teman di sini yang bisa bantu aku kalau misalnya aku udah nggak sanggup gitu. Oke. Berarti emang IMAKSI ini sebagai wadah juga lah ya untuk kita bisa mempererat hubungan sama yang lain juga, karena emang di kuliah tuh emang lumayan susah nggak sih buat nyari teman yang bener-bener betul bisa kita jadikan sebagai teman ngobrol, yang bisa ngerti kita banget. Itu kan lumayan susah juga, dan mungkin bisa terbangun juga kalau misalnya kita masuk ke organisasi, apalagi ini kan organisasi internal untuk akuntansi juga, dan kita pasti ketemunya sama sama orang-orang itu lagi. Makanya mungkin pertemanan kita tuh bisa lebih kuat lagi kalau misalnya kita masuk ke organisasi yang sama. Karena ibaratnya mungkin ini kalau buat orang yang orang tuanya strict parents kali ya, kayak kan aku juga termasuk strict parent nih orang tua. Iya gak sih? Kayak kalau misalnya aku izin ya mau nongkrong, biasanya izinnya susah tuh buat keluar. Tapi kalau Bu aku ada organisasi ya, orang tua suka lebih legowo gitu, orang tua suka lebih legowo. Itu kenapa? Sebenarnya tujuan aku sebagai alasan juga lah ya. Jadi kalau misalnya mau keluar, kan cuma jangan disalahgunakan juga sih ya. Bener.
jangan disalahgunakan, jangan sampai. Pokoknya emang banyak lah benefit yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya udah mau untuk mencoba masuk ke organisasi. Dijalaninya sambil di bawah happy. Iya, enjoy, happy. Oh, terus mungkin juga tipsnya yang biar kita selalu happy, kalian harus masuk di departemen yang memang sesuai sama passion kalian. Karena kebanyakan dari teman-teman aku, kenapa dia udah nggak semangat lagi di organisasi, karena sebenarnya passionnya bukan di sana. Bukan di sana. Tapi mungkin dia awalnya entah ingin mencoba hal baru atau gimana dan ternyata nggak cocok sama dirinya, yang bikin dia kayak, oh yaudah aku udah males deh, kayaknya aku nggak bisa. Akhirnya keluar gitu sih. Ya, berarti emang coba cari juga nih teman-teman. Mungkin sebagai PR juga buat teman-teman sendiri, cari apa sih yang benar-benar bikin teman-teman tuh semangat berorganisasi dan emang departemen yang benar-benar bikin sesuai sama sesuai kalian. dengan keinginan sendiri. Jadi jangan sampai salah memilih departemen juga untuk di dalam organisasi itu sendiri. Dan mungkin yang terakhir nih, untuk tips and trick buat mahasiswa baru mungkin yang masih ragu atau bingung buat masuk organisasi, terutamanya IMAKSI. Kalau tips ini tuh lebih ke tips masuk IMAKSI-nya ya. Oke. Kalau tips masuk IMAKSI-nya yang pertama, yang tadi aku bilang, coba masuk departemen yang benar-benar minat kalian. Karena di Enggak kita 1 tahun itu nggak sebentar ya. Jadi kayak kalian harus mastiin kalau departemen yang kalian sekarang masuk itu, yang kalian pilih saat daftar itu memang kemauan dan keinginan kalian, bukan sekedar kayak teman FOMO aku di sini ya. Atau enggak kayak waktu dulu tuh banyak yang kayak akang teteh di departemen ini keren-keren, aku pengen masuk sana, tapi ternyata bukan passion kita di situ. Nah itu jangan kayak gitu. Jadi kayak kalian harus benar-benar cari yang sesuai kemauan kalian dan juga waktu kalian. Kayak mungkin di departemen ini secara jadwal bakal padat di bulan ini dan bulan ini, sedangkan aku juga padat nih di bulan ini. Oke, kayaknya jangan dulu. Sesuaiin sama waktu kalian. Terus ya sih, penting banget buat masuk departemen yang tadi aku sebenarnya singgung, jangan cuma karena teman, tapi sebenarnya harus ada teman buat pertama itu juga penting sebenarnya. Biar kita bisa bikin nyaman diri sendiri dulu. Betul, ya di sananya. Karena setelah aku berarti 2 tahun ya aku di IMAKSI. Iya udah 2 tahun ya. 2 tahun aku udah di hampir 2 IMAKSI. tahun. Aku banyak banget ngelihat kayak orang tiba-tiba awalnya semangat masuk, tiba-tiba mundur karena apa? Karena nggak ada temen. Padahal ya jadi usahain buat masuk ke departemen yang memang kalian gampang untuk bergaulnya. Itu sih. Itu sebenarnya emang tipsnya untuk bertahan tuh kita nyaman sama teman-teman. Jadi kayak usahain buat kalian bisa bergaul di IMAKSI-nya. Mungkin ada kata-kata terakhir nih buat maru-maru mungkin yang sudah nonton dan ingin join IMAKSI. Mungkin aku kayak bilang semangat buat mahasiswa baru, walaupun sebenarnya masih jauh ya buat pendaftaran. Masih jauh sih ya. Cuma mungkin buat kiat-kiatnya biar semangat iya, berorganisasi. Ada beberapa bulan sebelum kalian mulai berorganisasi, itu bisa kalian pakai buat memantau atau menganalisa gimana sih IMAKSI ini. Cara kerjanya lah ya. Cara kerjanya, nanti juga bakal ada program-program yang memfasilitasi kalian buat lebih mengenal IMAKSI sendiri. Entah itu dari bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengelola sesuatu. Nanti bakal ada program yang bakal difasilitasi buat kalian coba. Dan itu semua coba dan kalian perhatikan, dan terus pilih departemen mana yang kalian mau, yang sesuai aku bilang tadi. Terus kalau ditanya capeknya, pasti capek, cuman aku yakin dibanding capeknya lebih banyak manfaat yang bakal kalian dapat, happy-nya juga bakal dapat. Itu sih, semangat. Jadi mungkin lebih ke capek apa enggaknya, karena mungkin semua hal di dunia ini pasti bakal menguras tenaga kita. Jadi kalau misalnya ditanya capek enggak, pasti capek. Cuma pasti hal-hal lain yang kita lakukan juga pasti bakal capek. Jadi teman-teman coba dilihat aja sisi positifnya, apa yang bakal kita dapatkan. Kita kan bisa dapat membangun pertemanan juga, membangun pengalaman, dan juga mungkin mendapatkan kebahagiaan kita di organisasi kayak gitu. Paling ini sih kayak satu pesan lagi lah ya buat mahasiswa baru,
jangan coba buat telan mentah-mentah semua informasi buruk tentang organisasi yang kalian dapat di internet. Iya, itu bener banget. Karena aku gak menutup kemungkinan, mungkin iya ada benernya, tapi gak semua organisasi juga kayak gitu. Jadi coba kalian lihat dulu organisasi yang Coba kamu, telaah dan analisa mungkin ya. kalau ternyata memang budaya dan sistem kerjanya cocok dengan kalian, jangan ragu buat masuk. Iya, kayak gitu. Jadi emang kita sebenarnya emang harus merasakan dari diri sendiri kita dulu lah ya, harus bisa menganalisa dulu apakah organisasi ini emang cocok buat kita apa enggak. Jadi apa yang dikatakan oleh banyak orang di internet tuh mungkin aja nggak relate sama kita, karena emang terjadinya cuma sama dia doang, dan sama kita sama organisasi lain belum tentu bakal kejadian juga. Jadi emang buat research, telaah dan analisa organisasi juga itu penting. Betul. Oke, mungkin untuk open recruitment sendiri dari IMAXI masih bakal lama. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa coba dulu untuk telaah dan analisa IMAXI ini tuh organisasi yang seperti apa. Karena bakal ada banyak proker-proker besar mungkin ya, karena udah menjelang akhir tahun juga. Yang bisa kalian ikutin. Iya, yang bisa kalian ikutin. Jadi tunggu aja mungkin tanggal mainnya dan coba untuk melihat lebih jauh lagi IMAXI ini seperti apa. Oke, mungkin udah itu aja. Terima kasih banyak. Gak kerasa ya? Gak kerasa udah berapa menit ini? Lumayan lama juga. Terima kasih banyak Teh Juya atas waktunya. Terima kasih banyak. Makasih Sudah mau menjadi narasumber untuk mungkin memberikan kiat-kiat tentang IMAXI ini ke mahasiswa baru. Mungkin sekian aja. Aku Levni Afina dan Pirlo Putri. kita pamit undur diri. Terima kasih banyak.